Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya mencari ketua Peradi sekaligus juga ketua Ikadin DPC Gunung Kidul. Namanya Mas Koko. Nanti saya akan tanya nama komplitnya. Langsung saja saya bertanya pada Mas Koko, seorang advokat nih. Selamat berjumpa Mas Koko. Selamat berjumpa Pak Argo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya dulu sangat akrab dengan ayahanda Mas Koko. Karena saya stok lama. Baru 41 tahun jadi wartawan saya. Mas Koko, ini saya mencari Anda terus terang sudah cukup lama ya ingin mencari Anda. Saya ingin tahu kiprah Anda sebagai ketua Peradi terutama di Gunung Kidul ini. Baik. Seperti apa Mas Koko? Ya, baik Pak Argo, terima kasih. Jadi begini Pak Argo, saya ini basicnya adalah orang swasta, orang usaha. Ya. Jadi begitu saya memasuki dunia sebagai advokat, profesi advokat, dan kemudian diamanai sebagai pengurus organisasi Peradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan, maka yang saya kedepankan adalah rasa-rasa seperti kita melayani customer lah. Jadi saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di DPC, siap jadi pengurus harus siap melayani anggota. Ya. Nah, jadi jangan minta dilayani, tapi melayani. Harus mau melayani. Ya. Dan tidak ada yang namanya senior junior, tidak ada. Ya. Yang junior harus hormat kepada yang senior juga tidak boleh menganggap kecil yang junior. Ini harus dibangun di dunia advokat supaya apa? Supaya ada rasa kebersamaan di dunia advokat tanpa membesarkan atau mengecilkan seseorang. Nah, terkait dengan pengelolaan DPC ini, kembali lagi saya sampaikan kepada para pengurus, artinya DPC Peradi Wonosari ini melayani anggota yang tadinya awal itu kita terbentuk hanya 45 anggota, sekarang sudah mencapai hampir 200 anggota Pak Argo. Ya, karena Anda termasuk babat alas ya di Gunung Kidul ya. Karena ini pertama kali di Gunung Kidul kan baru terbentuk kemarin, jadi artinya kita juga baru melaksanakan muscap baru satu kali, beda dengan DPC lain yang mungkin sudah duluan terbentuk berkali-kali. Tapi dengan animo banyaknya rekan-rekan yang kemudian menjadi anggota DPC Wonosari ini juga menjadi sebuah perhatian dari DPN. Artinya bahwa DPN melihat pengelolaan di DPC Wonosari di periode pertama maupun periode kedua ini itu juga sudah baik. Artinya kita program-program kita berjalan sehingga banyak sekali rekan-rekan yang kemudian tertarik untuk bergabung, Pak Argo. Iya. Dan kabarnya memang Anda mempraktekkan sistem online ya? Untuk keanggotaan ya? Ya, jadi di DPC Wonosari ini selain dengan sistem online, kantor itu juga terbuka selama 24 jam. Artinya anggota misalnya ada keperluan untuk kaitannya dengan organisasi, ambil KTA atau membutuhkan apapun, silahkan datang ke kantor, itu bisa dilayani mau sore, mau malam, bahkan mau subuh, kantor ada yang jaga satpamnya, jadi bisa dilayani. Iya. Lalu sekarang ini posisinya keanggotaannya jumlahnya berapa Mas? Untuk hampir Wonosari? Sekitar 200 Pak. 200 ya? Banyak juga ya? Ya, alhamdulillah lumayan. Ya. Itu seperti apa itu kok bisa seperti itu Mas? Ya, kita mengedepankan program-program yang kaitannya kebersamaan. Ya kan, artinya misalnya ada anggota yang datang, itu saya selaku ketua saya menyampaikan kepada karyawan yang ada di sekretariat, apabila ada anggota yang datang tidak dibikinan minum, ini hal sepele mungkin tapi ini rasanya nanti akan sampai di hati. Kalau tidak dibikinkan minum, maka anggota ini akan mendapatkan reward. Nah, apabila yang datang ini nanti belum menjadi anggota, datang tidak dibikinkan minum, tidak dilayani dengan baik oleh pegawai sekretariat, maka akan mendapatkan reward juga. Nah, ini hal-hal seperti ini itu. Jadi
ibaratnya kalau dalam orang usaha itu Pak Argo, pembeli belum datang, belum menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, itu sudah dipersilahkan lenggah dulu, duduk dulu, bikinkan minum dulu, itu kira-kira pembeli itu pasti akan senang. Ya, intinya kan pelayanan itu Mas. Jadi saya itu mengabdikan dan melayani anggota. Monggo, pokoknya apapun akan kita layani dengan baik dan cepat. Iya. Pelayanan itu tidak boleh lebih dari 2 jam, harus sudah selesai. Ya. Karena saya dengar dulu perintisannya ketika Anda bersama Yanto Siregar itu masih anggotanya baru 45 itu ya? Ya, awalnya dulu 45 Pak, sekarang sudah hampir 200. Iya. Lalu Mas, program-program kedepannya nanti itu nanti seperti apa terhadap anggota-anggota Anda ini? Baik, ya. Yang kemarin barusan kita lakukan adalah kita menyelenggarakan PKPA bersama dengan FH UAD Ahmad Dahlan. Ya, Universitas Ahmad Dahlan ya. Ya, itu peserta ada sekitar 35 dengan pemateri yang dibagi, yang ditunjuk oleh FH UAD maupun dari DPC Pradi Wonosari. Nah, kebetulan dari DPC Pradi Wonosari saya sendiri meminta kepada DPN untuk ikut mensukseskan, termasuk kemarin ada nama-nama besar seperti Bang Hendri Oso Diningrat. Oh, dia ikut memberikan materi juga. Ya, ada Dr. Zaki Sirat, orang-orang yang sudah malang melintang di dunia advokat secara nasional ini kita minta supaya apa? Untuk menarik minat daripada peserta PKPA. Nah, alhamdulillah kemarin sudah selesai PKPA-nya. Nah, kemudian ini kita punya program dan ini mungkin satu-satunya kita sebagai pelopor kita gabungkan antara PKPA dengan tryout-nya Pak Orgo. Jadi orang sudah bayar PKPA itu sudah termasuk dengan nanti tryout-nya. Ya. Tryout-nya gratis ya? Gratis. Nah, tryout ini kemarin sudah kita laksanakan. Siapa pematerinya? Pematerinya juga nanti pengurus dari DPC. Seperti yang tadi saya sampaikan, mau jadi pengurus DPC berarti mau melayani. Tidak boleh tidak melayani, harus mau melayani, baik itu transfer ilmu maupun itu nanti direpoti apapun kaitannya dengan magang. Nah, setelah tryout ini kita sampaikan juga apabila masih ada yang merasa kurang, silahkan datang ke kantor kita. Silahkan datang ke sekretariat DPC. Mau belajar tiap hari boleh, kita sediakan minum. Kalau jam 12 belum selesai ya kita sediakan makan siang kan begitu. Dan itu semua gratis. Semua gratis. Monggo silahkan. Ini nanti vlog ini, podcast ini apabila ada yang melihat dan pengen belajar di DPC Wonosari, silahkan datang. Kantornya ada di Jalan Veteran nomor 202 depan XT Square, Umbul Harjo, Kota Jogja. Iya. Memang Anda sengaja buka kantor di kota ya, meskipun saya tahu juga di Gunung Kidul ada kantor juga ya. Ya, jadi gini. Itu termasuk strategi atau gimana, Mas? Ya gini, kalau kantor itu karena kita DPC Pradi Wonosari, di Wonosari ada kantor di Jalan Raya Jogja Wonosari di Gading, depan bandara itu. Cuman ya mau nggak mau kita juga harus mengakui bahwa Gunung Kidul ini kan belum ada fakultas hukumnya. Ini juga nanti menjadi bahan diskusi kita dengan Pak Bupati ini. Karena kemarin kita sudah sowan, kita minta Pak kalau bisa Universitas Gunung Kidul itu GK itu ada fakultas hukumnya dong. Supaya nanti kita juga bisa bikin PKPA dan kita bisa menyaring bibit yang ada di Gunung Kidul gitu loh. Jangan sampai kalah dengan daerah yang lain. Artinya organisasi ini juga harus bersinergi dengan Pemda Pak Argo supaya ikut juga mensukseskan dan memajukan daerah. Apalagi saya ini orang Gunung Kidul, jadi ya mau nggak mau memang harus memajukan gitu. Tapi ada kantor juga di kota supaya apa? Memudahkan rekan-rekan yang ada mobilisasinya itu di kota itu supaya lebih cepat mobilisasinya. Gitu. Terakhir Mas Koko. Harapan Anda nanti terhadap anggota Anda dan calon anggota Anda nanti kedepannya seperti apa ini yang tergabung di Pradi Gunung Kidul? Baik, jadi gini Pak Argo ya, profesi advokat itu adalah profesi yang mulia, profesi yang mengedepankan etika, mengedepankan etika-etika yang baik. Jadi ayo rekan-rekan sesama profesi advokat itu menjadi contoh yang baik. Sebagai penegak hukum kita harus memberikan contoh yang baik. Sikap
tutur kata maupun perilaku. Jangan terpecah belah, jangan saling menjelek-jelekan, apalagi kalau tidak ada perkara. Pengacara sama pengacara saling melaporkan, karena berkelahi sendiri, gitu ya? Berkelahi sendiri karena sepinya klien. Nah, itu kan tidak boleh ya. Saya selalu teringat dengan apa pesan almarhum ayahanda saya, wong nek kerja ojo karo ngelih. Itu artinya sangat luas Pak Argo. Jadi jangan sampai kita itu karena lapar, tidak ada perkara kemudian saling tabrakan satu sama lain padahal sesama advokat. Ini sangat memalukan. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, diselesaikan secara kekeluargaan kalaupun ada masalah. Jadi itu yang menjadi harapan saya khususnya kepada anggota saya maupun kepada seluruh advokat yang ada di DIY. Semoga kita tetap kompak, mari kita bekerja sesuai dengan profesi kita, dengan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Tidak perlu saling sukit-sukitan karena semua itu sudah ada Tuhan yang mengatur. Santai saja. Gitu. Oke, terima kasih Mas Koko. Nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda. Terima kasih Mas Koko. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.